Wujud dari kasih karunia terbesar Tuhan adalah ketika Dia mengirimkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, di mana Dia mau datang ke dunia, Dia mati di kayu salib untuk menebus kita semuanya. Dan itu memberikan kita sebuah potret kehidupan daripada Yesus Kristus, yang juga merupakan sebuah potret daripada kasih itu sendiri. Shalom dan salam sejahtera kepada kita semuanya. Kembali kami dari studio menyapa saudara. Dan tentunya saat ini saya tidak sendirian, saya bersama dengan Peter Yo. Shalom Pak Pendeta. Shalom Pak Besten. Dan saat ini kami akan membahas pelajaran sekolah sahabat kita, khususnya pelajaran yang ketujuh, yang memiliki judul Sebuah Potret Kasih. Ya, untuk memulai diskusi ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah kami dalam surga, di kesempatan ini kami akan membahas pelajaran sekolah sahabat yang berjudul Sebuah Potret Kasih. Kiranya Roh Kudus Tuhan berkata-kata melalui kami, agar firman Tuhan yang kami diskusikan dapat menjadi berkat buat kami semuanya. Inilah Tuhan menjadi doa kami di dalam nama Yesus. Amin. Baik, sekali lagi judulnya Sebuah Potret Kasih. Saya pendeta waktu baca kalimat pembukanya langsung luar biasa ya. Kasih dapat menaklukkan segalanya. Ini kalimat pembukaannya ini saya langsung, apa maksudnya ini? Kasih dapat menaklukkan segalanya. Tapi kalau di sisi lain juga, kalau orang berpasang-pasangan, kadang kasih atau cinta itu buta ya. Ya, apapun yang mau dibuat pasangannya kadang-kadang sudah tidak dihiraukan lagi. Ya, tapi kalau ini kasih dapat menaklukkan segalanya. Kalau kita baca ayat hafalannya ya, 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Kenapa pendeta? Itu langsung aja. Kenapa pendeta? Jadi kalau kita lihat dalam judul pelajaran ketujuh ini, sebuah potret kasih. Ini gambaran bagaimana cinta kasih itu ya. Pertama-tama waktu kita lahir, kita langsung merasakan kasih. Dari siapa? Dari orang tua kita. Ibu kita yang melahirkan kita, itu menunjukkan bagaimana kasih seorang ibu kepada anaknya. Dan kalau kita lihat di pelajaran kita ini, di awal ini menceritakan tentang bagaimana katanya kasih itu menaklukkan segalanya. Nggak heran kan kalau banyak orang tua yang mau berkorban apa saja untuk anaknya. Nggak heran kalau kita sebagai orang tua sekarang kita mencoba yang terbaik kepada anak-anak kita. Jadi kasih itu landasan dari segala sesuatu untuk memberikan yang terbaik. Jadi di sini pelajaran ini menekankan bagaimana Rasul Paulus itu di sini dikatakan hampir 135 kali dia menekankan tentang kasih itu. Artinya topik-topik yang dibicarakan oleh Paulus ini berbicara tentang topik yang harus ada di zaman Rasul Paulus hingga sampai Tuhan Yesus datang kali kedua, karena kasih adalah katanya dasar dari segala sesuatunya. Baik, terima kasih pendeta. Memang kalau ya sering saya juga mendengar ya cerita orang tua, khususnya anaknya mau sekolah, orang tuanya melakukan apapun ya, sampai jual aset lah atau apapun untuk bisa menyekolahkan anaknya, atau mungkin hal-hal yang lainnya lah ya, yang akan dilakukan oleh orang tua untuk bisa memenuhi segala kebutuhan daripada anaknya. Dan itu salah satu contoh ya bagaimana kasih dapat menaklukkan segalanya ya. Mau susah pun, tapi karena kita punya kasih, kita akan lakukan segala sesuatu untuk hal tersebut. Dan pendeta mengangkat bagaimana Paulus ya, dengan kata lain mengulang-ulang mengenai kasih ini ya. Ya, artinya ini merupakan hal yang sangat penting dan bukan cuma sebagai teori ya, tapi bagaimana prakteknya bisa dijalankan khususnya di jemaat Korintus pada saat itu ya, mengenai kasih, sebuah potret kasih. Lalu dibahas juga bagaimana sifat esensial dari kasih, atau apa ya, kepentingan pentingnya atau intinya daripada kasih itu sendiri ya. Kalau saya baca di sini, kasih itu tidak dapat direduksi atau dikurangi
menjadi sekedar afeksi, amal kebajikan atau kebaikan hati. Ini kalimatnya juga saya senang ya, artinya kalau orang cuma pura-pura memberi, pura-pura Iya, baik, ya itu bukan kasih ya. Tidak bisa kita bilang itu sebagai kasih ya. Karena kalau memang kasih apapun ya kembali ke depan, dia akan melakukan segalanya. Kalau begini kan artinya hanya kepura-puraan pendeta ya. betul ya. Ya hanya kepura-puraan. Jadi artinya atau kalau sekarang pendeta, kalau saya lihat kan di konten-konten media sosial di YouTube banyak juga kan orang yang seolah-olah seperti memberi banyak, bahkan kita nggak tahu di Belakangnya. belakangnya ya. Dan artinya hal tersebut sebenarnya ya tidak bisa mereduksi atau mengurangi kasih itu sendiri. Ketika kita memang memiliki kasih, ya justru inilah menjadi respon kita dengan kita baik kepada orang ataupun kita memiliki kebajikan atau amal, bukan sebaliknya ya, bukan kita baik dulu baru kita memiliki kasih, tapi karena ada kasih makanya akan ada kebaikan. Saya baca lagi selanjutnya berarti ya. Namun semua itu mempresentasikannya dalam tingkat yang lebih kecil atau lebih besar. Kasih ini adalah anugerah khusus yang dianugerahkan kepada kita oleh Roh. Nah, sampai di sini pendeta, pertanyaan saya, ini anugerah khusus katanya, Iya, bahkan diberikan oleh Roh Kudus. Bagaimana pendeta itu? oke. Jadi kasih ini adalah satu hal yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Pada saat Allah menciptakan manusia, kasih Allah itu ditunjukkan di dalam kehidupan Allah dengan manusia dan Ya, manusia juga memiliki kasih. Kalau kita lihat dari segala zaman itu ada prinsip-prinsip kasih. Ya, kalau contohnya kita kembali ke era beberapa waktu yang lalu, orang Yunani ataupun Roma itu punya beberapa konsep tentang kasih. Ya, kita sering belajar di waktu sekolah itu ya, ada ya, philia, eros gitu kan. Kemudian ada kasih ya, agape. ya, betul. Jadi itulah cara orang Yunani ataupun Romawi menunjukkan kasihnya kepada orang lain. Ataupun kalau kasih agape itu kasih kepada Allah. Kemudian kita masuk kepada konteks di zaman Rasul Paulus hidup, itu orang-orang Yahudi menekankan kasih itu dengan cara penurutan hukum yang ketat. Sehingga Oke. inilah yang terjadi. Sementara pada saat Rasul Paulus hadir, Rasul Paulus memiliki pengajaran yang berbeda. Pengajaran yang diajarkan oleh Rasul Paulus adalah pengajaran yang diberikan oleh Allah itu sendiri, bahwa kasih itu didasarkan oleh kecintaan kita kepada Tuhan, bukan didasarkan oleh karena Penurutan. ketakutan, kemudian bukan oleh karena hal-hal yang lain. Karena banyak agama yang mengajarkan kasih itu berdasarkan atas takut kalau seandainya Allah itu akan memberikan bencana dan sebagainya. Tapi Rasul Paulus ini menekankan bahwa kasih itu adalah sesuatu yang datangnya dari Allah, ya, di mana kita juga harus bisa menunjukkan bagaimana kasih Allah. Jadi kontradiksi memang apa yang ditekankan oleh Rasul Paulus dengan apa yang diajarkan oleh orang-orang Farisi di zaman itu, sehingga konteks ataupun pelajaran kita pada saat ini menekankan bagaimana Paulus ingin merubah cara berpikir ya orang-orang Kristen yang ada di Korintus. Ya, cara berpikir kasih itu dengan cara ketakutan ataupun melakukan hukum itu dengan sangat ketat, gitu kan, mempersalahkan orang lain. Sekarang Paulus mencoba untuk mengganti, ya, melalui apa yang dia dapatkan melalui Allah itu sendiri, bahwa kasih itu didasarkan oleh apa? Yesus itu sendiri. Jadi ya seperti Pak Besten sampaikan tadi sini, katanya kasih itu tidak dapat direduksi katanya ya, nggak bisa dikurang-kurangin, ya, nggak bisa nggak bisa dibuat-buat gitu. Kasih yang benar dan kasih yang pura-pura itu pasti akan ketahuan. Ya, kasih yang pura-pura itu selalu didasarkan kepada dirinya, yang melakukan sesuatu, tapi fokusnya meninggikan siapa? Meninggikan diri sendiri. Tapi kalau kasih yang didasarkan pada Allah itu, dia akan mendasarkan segala sesuatu itu kepada siapa? Allah. Ya, jadi dia mundur, Allah yang maju. Tapi kalau manusia, dia yang maju, Allah yang apa? Dimundurkan. Seperti dia. Itulah mengapa kasih itu disebut sebagai anugerah daripada Roh Kudus ya, atau dengan kata lain anugerah daripada Tuhan. Saya juga mau mencoba mengartikan kasih ini tidak dapat direduksi. Dengan arti gini, contoh misalnya kita punya kasih 100. Kalau kita berbuat baik turun jadi 90. Jadi berkurang dia ya. Ya artinya nggak bisa seperti itu ya. Apalagi kita tahu bahwa ditekankan bahwa kasih itu ada anugerah khusus yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan ya tertarik juga ya dengan bagaimana pengajaran orang Yahudi zaman dulu, bagaimana penurutan itu ya, karena mungkin takut dihukum atau karena takut kena kutuk atau segala macamnya. Padahal dasarnya adalah kasih itu sendiri, karena terlebih dahulu Tuhan sudah mengasihi kita ya,
maka kita pun memiliki kasih yang sama dengan cara respon kita mengikuti semua perintah daripada Tuhan. Dan yang menarik sini juga disampaikan mengenai Matius 24 ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ya memang ya kalau kita sebagai manusia mungkin cukup manusiawi pendeta ya, orang melihat situasional ya. Jadi ketika mungkin dilihat orang-orang ini nggak nyaman, ya akhirnya kasih itu menjadi dingin. Ya mungkin kalau secara manusiawi betul, tapi justru dalam pelajaran kita ini dikatakan jangan menjadi seperti itu ya. Ya jangan sampai kasih kita ini terhadap sesama menjadi dingin, apalagi terhadap Tuhan. Ya jadi ini penting sekali ya, karena kalau sudah jadi makanan dingin aja gak enak pendeta ya, kecuali es krim ya. Ya artinya disitulah ya, kalau kasih sudah mendingin ya hubungan orang tua dan anak, suami dan istri mungkin sudah nggak seperti yang normal. Oke pendeta, kita masuk lagi ke pelajaran kita selanjutnya, yang tentunya saya rasa semua saudara di rumah sudah sering baca lah ini, 1 Korintus 13 ayat 4-7. Ya bagaimana kasih itu sendiri, bagaimana, dan ini diterangkan untuk di dalam 2 hari pelajaran ya, apa yang dilakukan oleh kasih, apa yang tidak dilakukan oleh kasih. Dan semua ini bisa kita baca di dalam buku 1 Korintus 13, khususnya ayat 4 sampai yang ke-7. Kalau pendeta mau membahas satu-satu mengenai kasih ini dari 2 hari pelajaran kita, kira-kira apa yang pendeta mau sampaikan? Saya melihat seperti ini Pak. Sebagai orang tua, karena saya sekarang sudah sebagai orang tua ya. Dan saya punya anak. Apapun dikatakan, saya mengasihi anak saya, sebagaimana juga saya mengasihi istri saya. Pada saat anak saya sakit, maka saya akan berusaha bagaimana caranya anak saya ini bisa sembuh, sehat. Bahkan terkadang saya berpikir, Tuhan kalau boleh biarlah penyakitnya itu ke saya, dia pindah, dia sehat gitu. Itu yang kita sampaikan, doa kita kepada Tuhan. Kita jaga dia sampai tengah malam, bahkan terkadang kita nggak tidur hanya untuk memastikan kalau dia baik-baik saja. Oke, itu kasih. Ya Bapak punya anak juga, pasti kalau sakit melakukan hal yang sama juga. Karena itu karena sayang kita kepada anak-anak kita. Betul. Itu kepada anak kita. Pertanyaan saya adalah, kalau itu bukan anak saya, maksudnya kalau orang lain sebetulnya, pertanyaannya adalah, apakah saya akan melakukan hal yang sama kepada anak kandung saya seperti itu kan? Belum tentu. Betul. Nah, saya kata belum tentu ya. Betul. Belum tentu saya bisa sampai tengah malam atau sampai pagi tidak tidur hanya selalu untuk memastikan apakah dia baik-baik saja. Belum tentu. Tapi pelajaran kita pada hari ini menunjukkan bagaimana Yesus itu tidak seperti itu. Ya, Yesus itu memperhatikan semua, baik dia orang yang mengasihi atau seperti kita yang percaya kepada Yesus, bahkan sebenarnya Yesus juga mengasihi mereka yang belum menerima Yesus sebagai juru selamat mereka. Tuhan mengasihi mereka semua ya. Saudara kita yang belum percaya kepada Yesus, Tuhan kasihi, Tuhan sayang kepada mereka, Tuhan berkati mereka, karena Tuhan juga rindu pada suatu hari nanti mereka akan masuk ke kandang dan kemudian bersama-sama dengan kita menerima Yesus. Oke, satu hal yang diilustrasikan dari kehidupan Yesus melalui paling tidak 7 di sini, Yesus menunjukkan kasihnya itu, ya selalu saya sampaikan ilustrasi ini ya. Saya beberapa tahun melayani di Agape, kemudian di Bontang, kami sering melayani ke penjara. Saya bertemu dengan orang-orang di penjara. Ya, bagaimana mereka sulit di sana, kadang makan sulit, kemudian tidur di tempat yang ramai dan sebagainya, nggak nyaman lah saya bisa katakan. Kita datang ke sana untuk menunjukkan kasih Yesus. Tapi pertanyaannya, kalau seandainya mereka katakan kepada saya sebagai seorang pendeta, tolonglah, saya sudah kangen ketemu dengan anak saya. Bolehkah kita tukar 1 tahun saja Pak Pendeta? Pak Pendeta di dalam 1 tahun, saya di luar 1 tahun. Oh, saya pasti bilang, oh jangan, enggak. Atau enggak usah jauh-jauh 1 tahun. Dia bilang 1 bulan. Pasti saya katakan tidak. 1 minggu. Bahkan 1 hari pun dia bilang, mungkin saya tidak akan mau untuk berganti posisi. Ya gitu. Tapi kalau kita lihat Yesus tidak hanya seperti itu. Bahkan dia menunjukkan dia sebagai Allah, dia menggantikan gitu ya. Yang seharusnya tidak layak menjadi layak, ya gitu. Orang yang menganiaya dia mati untuk yang menganiaya. Jadi saya senang di sini pelajaran hari ini mengatakan apa yang dilakukan oleh kasih. Yang dilakukan oleh kasih adalah dicerminkan oleh perbuatan-perbuatan Yesus. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus menunjukkan kesabaran, dia murah hati,
kemudian Yesus bersukacita dalam kebenaran, kemudian menutupi segala sesuatu katanya, kemudian dia percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Jadi di 1 Korintus 13 ayat 4 ayat 7 ini adalah demonstrasi yang Yesus sudah lakukan selama dia hidup di muka bumi ini, menunjukkan bahwa walaupun dia seorang Allah, tetapi pada saat dia menjadi manusia, dia tunjukkan itu kepada kita semuanya. Jadi ini satu hal yang luar biasa ya, yang ditunjukkan oleh Yesus. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Dan memang ya saya rasa juga itulah menjadi ilhamnya Paulus juga ya. Ketika dia mau menulis soal kasih ini, dia juga melihat bagaimana apa yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus ya. Waktu dia melayani di dunia ini, ya seperti itulah akhirnya dia tuangkan ke dalam Alkitab ini. Dan memang yang menariknya dikatakan bahwa ketika dia menggambarkan tentang kasih ini, dia gambarkan dengan kata kerja ya. Ya ini menarik ya. Jadi bukan kata sifat tapi kata kerja yang artinya itu dilakukan. Ya itu ya. Kalau kata sifat kan bisa aja cuma dalam diri sendiri, tapi kalau kata kerja memang hal yang kita lakukan, yang kita praktekkan, yang kita buat, kalau bahkan yang kita buat sebagai kegiatan sehari-hari ya, kata kerja ya. Makanya dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7 ini dikatakan ya sabar ya, baru murah hati, lalu bersukacita, artinya itu kata kerja ya, kita hal yang kita lakukan ya. Menutupi itu kan kegiatan, itu menutupi segala sesuatu, percaya, mengharapkan, sabar menanggung, itu kan memang kegiatan yang kita lakukan. Dan yang saya mulai di sini juga yang menutupi segala sesuatu Pak Pendeta ya, karena dikatakan para ahli berdebat ya akan menutupi segala sesuatu, atau stego kalau di sini istilahnya ya. Ini apakah menjaga kerahasiaan atau melindungi seseorang itu sendiri ya. Jadi ini pandangan yang dua-duanya positif, positif. Dan saya rasa apapun yang kita mau ambil kesimpulan dari menutupi segala sesuatu, tidak ada yang salah. Kalau buat saya pribadi ya, katakan para ahli berdebat apakah stego berarti menutupi ya, atau dengan kata lain menjaga rahasia orang lah ya. Contoh kita dengan istri kita, seseorang dengan suaminya atau dengan anak-anak, ketika mempunyai satu kelemahan kita tutupi kelemahannya. Artinya menutupi segala sesuatu. Lalu hal yang lain yang juga memiliki makna perlindungan atau menanggung dengan makna ketahanan ya, konsep ketahanan yang jelas muncul, yang membuat sebagian besar penafsiran penerjemah Alkitab mengambil pilihan kedua sebagai yang lebih mungkin ya. Bagaimana dia menanggung, kalau ada lagu cinta ya, saya siap terima kalau ada lagu bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesia kan nggak cocok, tapi artinya kalaupun pasangannya mengalami kesulitan, dia siap menanggung itu ya. Artinya ini juga ya, masuk dari menutupi segala sesuatu ini ya, rela menahan atau berkorban untuk pasangannya. Jadi pandangan-pandangan seperti ini kalau nggak dipelajari sekolah sabar, kadang kita belum tahu. Tapi begitu ini, ada pandangan yang lain ya. Kalau buat saya memang ya menutupi rahasia. Tapi pada intinya kalau buat saya dua hal yang positif yang memang ya sebuah hal yang mesti kita wujudkan dalam kasih itu sendiri. Lalu yang berikutnya itu yang dilakukan oleh kasih, dan ada yang tidak dilakukan. Nah ini menarik juga ya. Itu pun masih hal yang sama yang sudah kita sering bacakan juga di 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Ada yang tidak iri hati, tidak megahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan, tidak bersukacita. Kalau dari poin-poin ini Pendeta, apa yang Pendeta mau tekankan? Di pelajaran sekolah sahabat kita ini menekankan dari 8 hal yang tidak dilakukan oleh kasih. Satu hal yang ditekankan di sini adalah mengenai di 1 Korintus pasal 3 ayat 3. 1 Korintus 3 ayat 3 ini menekankan bahwa iri hati itu adalah penyebab perpecahan di dalam jemaat. Ya, iri hati ini sering terjadi di kehidupan orang-orang di Korintus, bahkan sampai di sekarang. Zaman kita sekarang gitu ya. Jadi pelajaran yang katakan, saya pernah dapat suatu kutipan seperti ini katanya. Kita senang kalau seandainya ya orang lain sukses katanya. Tapi kita sedih juga kalau seandainya sahabat kita juga sukses katanya. Gitu ya? Kita ada satu kutipan seperti itu ya. Jadi kenapa itu bisa terjadi? Karena mungkin ada perasaan yang iri hati itu kan. Inilah yang menyebabkan sering perpecahan di gereja. Orang contohnya pakai baju baru, kita yang
panas contohnya kan. Iya, Kemudian mobil baru. orang orang pakai mobil baru, contohnya kita yang panas, "Oh, dia punya mobil itu kan," Iya, banyaklah hal-hal betul. yang kita sebut sering terjadi, Iya, yang pada akhirnya menyebabkan perpecahan. Oleh iya, karena iya. sebenarnya datangnya dari iri hati. Dan di sini Rasul Paulus ini menekankan bahwa iri hati itu adalah sumber dari perpecahan. Kalau satu jemaat pecah, ya Korintus pecah, maka umat-umat Tuhan itu akan tercerai-berai. Hmm. Dan itu tujuan dari setan itu sendiri, supaya tidak ada kesatuan. Dan itu tidak boleh dilakukan. Memang masing-masing kita bisa saja jatuh ke dalam dosa ini. Iri hati melihat orang lain sukses, Iya, iya, kemudian iya. contohnya mereka berhasil dalam segala sesuatu. Bisa saja itu muncul dalam kehidupan manusia. Tapi kita kembali diingatkan bahwa ya kita harus menghilangkan dosa yang seperti ya tidak iri hati katanya, zelo katanya di sini. Mm-mm. Kemudian yang kedua saya tambah tidak sombong katanya kan. Sombongnya kan kayak gini Pak. Contohnya kita mau ujian gitu kan. Iya, iya, Mau ujian yang mungkin sulit sekali untuk bisa lolos. iya, iya. Kemudian waktu ujian itu sulit untuk lolos ujian itu, kita berdoa sama Tuhan. Tuhan bantu saya Tuhan supaya saya bisa lolos ujian ini. Supaya saya lolos ujian, Tuhan bantu saya Tuhan. Waktu lulus Pak, Hmm. apa yang terjadi? Wah, enggak sia-sia ya saya belajar Iya, sampai tengah berbulan-bulan, malam. iya. Itu kan, waktu muncul kelulusan, wah memang saya belajar dari pagi, sore, malam, memang inilah hasil yang saya dapatkan. Langsung apa? Langsung muncul itu kesombongan. Dan ini terjadi juga di Korintus dan juga di zaman kita sekarang. Hmm. Bisa saja pada saat membangun gereja, Iya, kita iya, katakan, wah Oh, ini dari saya itu. kalau bukan saya nggak jadi nih gereja. Kalau bukan saya pendetanya, Iya, iya, wah iya. umat ini nggak akan ini muncul ini. Muncul di segala zaman muncul, dan mungkin saya juga bisa mengalami hal seperti ini, dan juga orang lain bisa juga. Tapi ditekankan katanya nggak boleh sombong, nggak boleh megahkan diri, Iya, kemudian iya, tidak sopan. Ini kan yang datangnya dari keegoisan semua ini, iya. ya, yang tidak boleh dilakukan. Oke, Pendeta. Karena Pendeta membahas mengenai iri hati dan sombong ini kan sebenarnya cukup beririsan sebenarnya dua Iya. hal ini ya. Kadang kita begini, kita contoh ya, kita kebetulan dapat berkat, akhirnya Iya. kita belilah apa yang baru lah, yang cukup menarik mata orang. Iya. Padahal tidak ada maksud kita sombong di situ. Memang ya kita Betul. senang. Contoh misalnya ada handphone baru, karena orang kan banyak juga orang yang ikuti perkembangan handphone. Dia beli handphone baru. Nah orang tahu itu handphone baru. Akhirnya orang iri. Padahal kita nggak ada maksud apa-apa. Iya. ini kan suka bersinggungan ini ya. Ya dan tapi itu ya bagusnya, artinya pelajaran kita ini memang menyampaikan ya kasih itu ya ini semua ya. Di satu sisi itu kesombongan muncul dari diri, di satu sisi iri hati muncul karena kita lihat orang lain kan gitu kan. Betul. Nah memang kalau kita sudah ada kasih memang ya jangan sampai terjadi hal seperti ini ya. Karena ya artinya kalau saya buat ya saya kalau ada berkat saya senang bisa belanja apa, entah baju ataupun itu. Nggak ada maksud apapun karena suka aja gitu kan. Namun jangan sampai ketika orang lain melihatnya, kok bisa begini kayak pendeta bilang tadi lah ya, artinya itulah yang terjadi ya manusiawi. Kembali lagi ini memang hal yang terjadi dalam kehidupan manusia, yang terjadi zaman Korintus sampai tentunya zaman sampai kita. kita saat ini. Dan kalau saya pendeta, kalau di kehidupan rumah tangga, orang tua dan anak, yang saya mau garis bawahi nomor 6 pendeta. Oke. Karena masih sering terjadi di saya ini. Ya, saya kadang kalau saya dengan anak-anak pendeta, ya sambil lucu-lucuan lah ya. Kira-kira apa hobinya papa? Hobinya papa marah-marah. Ya memang kalau kami lagi bercanda lucu dengan, tapi kalau lagi marah, aduh kadang-kadang saya merasa berdosa. Ya cuma artinya ketika pelajaran ini muncul ya diingatkan kembali bahwa kasih itu tidak pemarah. Ya tidak pemarah. Terkadang saya sebagai orang tua hal-hal yang gak perlu marah pun jadi marah ya. Iya. Itu mungkin yang salah ya. Karena Yesus pun marah di hal yang tepat. Iya. Ya hal yang tepat. Dan marahnya pun bukan marah karena benci, tapi karena mau mendidik atau memberikan sesuatu ya. Yang artinya kalaupun kita sebagai orang tua marah, mesti dasarnya kasih, bukan wah sudah kalau orang bilang apa ya naik pitam, sudah nggak tahu, udah lakukan yang nggak jelas ya. Cuma tetap kalau dengan dasarnya kasih, saya rasa semua itu bisa terkontrol dengan baik ya. Dan ini pelajaran yang baik yang bisa tentunya kita praktekkan dalam kehidupan kita. Lalu berikutnya pelajaran kita mengambil dari judul besarnya ya, sebuah potret kasih, atau di sini sebuah potret Yesus. Bisa nggak saya sampaikan apa saya katakan bahwa judul hari Rabu ini sebuah potret kasih disamakan dengan judul besar kita, sebuah potret kasih. Sebuah potret Yesus disamakan dengan sebuah potret kasih. Ya. Coba tolong kita jelaskan mengenai sebuah potret Yesus. Oke, ini. jadi semua yang kita telah
pelajari barusan, yang kita sampaikan semua, ini semua sebenarnya menggambarkan Yesus itu sendiri. Ya, ya. Karena hanya Yesus sendiri yang menghidupkan tentang semua kasih itu kan. Ya, Ya seperti saya sampaikan, dia mati untuk kita orang berdosa, ya. yang kita nggak sanggup lakukan seperti itu. Jadi sebenarnya konsep tentang kasih ini itu hanya ada di hidup Yesus itu sendiri. Ya, dan Yesus sudah menampilkan waktu dia menjelma menjadi manusia dan kemudian menggantikan kita. Jadi potretnya ini adalah ya potret Yesus. Saya bacakan di sini seperti ini. Sesungguhnya katanya di hari Rabu, sesungguhnya hanya Kristus yang secara sempurna mengungkapkan secara karakteristik kasih tersebut. Jadi pada akhirnya gambaran Paulus tentang kasih adalah potret Yesus katanya. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini sebenarnya dia sedang menggambarkan kasih itu ya seperti Pak Besen tadi sampaikan, karena dia sudah lihat Yesus bagaimana, walaupun dia lihat Yesus sebelum dia sebelum dia menjadi Kristen, ya kan dia lihat Yesus bagaimana, kemudian Tuhan panggil dia, tapi dia bisa melihat bagaimana Yesus itu yang sabar, dia kemudian Yesus itu yang mau menanggung segala sesuatu, dan potret kasih itu ya memang ada di kehidupan Yesus itu sendiri. Jadi itulah yang kemudian digambarkan, dijabarkan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang Korintus, karena walaupun mereka contohnya tidak melihat Yesus secara langsung, tetapi Paulus ingin menggambarkan seperti apa Allah itu ya. Baik, terima kasih Pendeta. Memang pada akhirnya ketika kita melihat bagaimana pengorbanan Yesus di kayu salib untuk kita, yang merupakan sebuah kasih karunia terbesar yang pernah ada ya di dalam kehidupan manusia, yaitu sangat sejalan dengan pekabaran di 1 Korintus 13 ini ya, yang menunjukkan kesabaran, dia sabar untuk mati di kayu salib. Dia menunjukkan kemurahan hati di situ ya, menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, menanggung segala sesuatu. Jadi memang apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus melalui kematiannya untuk kita, ya itulah gambaran utama dari kasih sebagai kata kerja itu sendiri ya. Betul. Ketika Yesus mau datang, mau menggantikan kita di mati di kayu salib, itu merupakan sebuah kegiatan atau ya lambang dari kata kerja itu sendiri mengenai kasih itu sendiri. Tidak megahkan diri ya, baru tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ini juga tepat sekali ya, di mana memang ini sudah menjadi kewajiban kita harusnya mati karena dosa ya. Betul. Tapi di situ Yesus hadir untuk mati untuk kita. Jadi memang sebuah potret Yesus yang juga bisa katakan sebuah potret kasih ya. Sekarang pelajaran hari Kamis ini membahas tentang ayat hafalan kita. Jujur Pendeta, sebelum saya baca pelajaran kita ini, kadang-kadang saya sempat gak ngerti apa sih maksud dari ayat kita ini. Ya demikianlah tinggal ketiga ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Kalau saya gak baca di pelajaran hari Kamis, saya gak ngerti itu. Kenapa sih yang paling besar kasih? Ternyata dijelaskan di sini sebelum Pendeta nanti mau tambahkan. Ya, pengharapan itu ketika kita mengharapkan Yesus datang kedua kali. Ketika Yesus datang, oh sudah selesai pengharapannya. Wah betul juga ya, masuk akal ya. Lalu yang berikutnya, demikian pula ketika Kristus datang kembali, iman digantikan oleh penglihatan. Ya, kita tahu iman itu kita tidak melihat tapi kita percaya, itulah iman. Ketika kita sudah melihat, ya sudah penglihatan, sudah bukan iman lagi. Nah, tapi kalau kasih, ya berjalan terus ya. Gimana Pendeta? Ditambahkan Pendeta? Iya, jadi memang yang ditekankan Rasul Paulus kepada kita adalah di zaman Korintus mereka perlu sekali banyak belajar untuk tahu tentang apa itu kasih dan bagaimana itu kasih, dan kita juga harus belajar supaya tahu apa itu kasih. Dan pelajaran sekolah sahabat kita katakan bahwa kasih itu tidak akan berkesudahan. 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-8. Dan kasih itu katanya akan bertahan sebagai lambang karakter Allah Tritunggal kita. Jadi itu akan bertahan selama-lamanya kasih itu. Kenapa? Karena pada saat kita lihat Allah, kita melihat kasih. Bayangkan Pak, nanti kalau kita ada di surga, satu-satunya orang yang cacat di surga adalah Yesus sendiri. Karena ya bekas luka, bekas cambukan, ya semua kan. Dia satu-satunya orang yang apa? Dan waktu kita di surga nanti, ya mungkin kita akan merasakan betapa baiknya Tuhan itu ya. Satu-satunya yang punya tanda gitu ya. Kita kan sempurna, kita sudah diubahkan dengan sempurna. Tapi dia salah satunya yang apa? Menunjukkan bagaimana besarnya kasihnya kepada kita. Jadi di surga pun kasih itu ada gitu. Ya, sama seperti Bapak sampaikan tadi, kalau pengharapan Yesus sudah datang, selesai itu pengharapan. Ya. Tapi kasih itu berlaku untuk selama-lamanya katanya ya. Jadi ini yang
ya mungkin ditekankan oleh Rasul Paulus kepada saya dan juga kepada Pak Besten dan juga kepada kita semuanya, bahwa kasih yang dipupuk oleh Tuhan di dalam diri kita akan terus ada sampai apa? Itu yang disebut dengan tabiat kita ya, karakter kita. Baik, terima kasih pendeta. Memang ya pada akhirnya kita akan melihat ya bagaimana ketika tangan dari Yesus itu bolong karena paku, Iya, itulah bukti dari kasih Tuhan kepada kita ya. betul. Bukti kasih Tuhan kepada kita. Dan tadi sambil kita membahas, saya bayangkan juga memang kalau kita sudah di surga, ya kembali iman itu bukti dari yang kepercayaan yang tidak kita lihat ya. Kalau sudah kita lihat, berarti tanda kutip iman selesai. Iya, Ya pengharapan kita mau masuk surga, kita mau lihat Yesus, kita sudah lihat kita Iya. sudah masuk surga, berarti pengharapannya selesai. Kalau kasih kan setiap hari kita ketemu dengan Tuhan, ketemu dengan sama kita di dunia yang baru nanti, ya kasih itu tetap akan bertahan. Jadi ternyata sangat menjelaskan ayat dari pelajaran kita ini terhadap ayat hafalan yang disampaikan di pelajaran kita ini. Baik Pak Pendeta, kita sudah membahas pelajaran kita kurang lebih setengah jam. Kalau untuk menutup Pendeta, kesimpulan yang Pendeta sampaikan mengenai pelajaran kita ini kira-kira seperti apa? Kesimpulan kita pada pelajaran Sekolah Sahabat di pelajaran ke-7 ini, saya angkat dari tulisan yang ditulis oleh Ellen White di halaman 134, katanya lift him up, katanya dikatakan seperti ini: kita sudah berlimpah dengan khotbah. Yang paling dibutuhkan adalah kasih bagi jiwa-jiwa yang binasa, kasih yang datang dalam aliran yang kaya dari tahta Allah. Kekristenan sejati menyebarkan kasih kepada semua makhluk. Ia menyentuh setiap bagian vital, otak, hati, tangan yang menolong, kaki yang memungkinkan manusia untuk berdiri teguh di tempat di mana Allah meminta mereka berdiri. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil adalah bahwa walaupun kita sudah belajar ya tentang banyak hal, tetapi di sini katakan adalah intinya adalah bagaimana kasih kita itu kepada selain daripada Allah ya. Juga di sini katakan bagaimana kita bisa membawa jiwa-jiwa yang binasa itu kepada siapa? Kepada Tuhan. Jadi itulah kasih yang lebih besar. Bagaimana kerinduan saya untuk membawa orang yang hilang untuk kembali kepada Tuhan. Itulah yang namanya kasih, menyelamatkan, ya artinya membawa mereka ya untuk kepada keselamatan. Itu salah satu topik yang ingin ditekankan oleh Rasul Paulus, supaya kita punya kerinduan orang yang kita datangi itu akan bersama-sama dengan kita dalam Ya, surga. surga nantinya. Baik, terima kasih Pendeta. Kesimpulan yang luar biasa, di mana ketika Yesus sudah mau mati untuk kita atas dasar kasih yang betul luar biasa, kita pun harus memberikan kasih itu dengan mengajak orang-orang menerima Yesus sebagai satu juru selamat, supaya mereka pun dapat ya sama-sama dengan kita ya di dunia yang baru nanti. Baik Pendeta, mungkin ini saja pelajaran dan kesimpulan kita. Saya mohon Pendeta bisa tutup dengan doa. Baik, mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami berterima kasih pada saat ini kami telah belajar akan firman Tuhan yang mengubahkan kehidupan kami untuk semakin mencintai dan mengasihi Tuhan, melakukan yang apa Tuhan perintahkan, dan berjalan bersama dengan Tuhan sebagaimana Henokh yang dari waktu ke waktu berjalan bersama dengan Tuhan. Kami juga memiliki kerinduan untuk berjalan dan memiliki pengalaman yang sama dengan Henokh, dan bila kehidupan kami selalu diubahkan, biarlah pelajaran Sekolah Sahabat ini tidak hanya menambah pengetahuan kami, tetapi mengubah hidup kami untuk semakin mengasihi dan mencintai Tuhan. Berkati Bapak Besten yang telah juga memimpin diskusi pada saat sekarang ini. Berkat Tuhan kiranya selalu memberkati hamba Tuhan ini sehingga menjadi berkat di mana saja, dan Tuhan juga memberkati kehidupan rumah tangganya. Berkati kami sepanjang hari ini Tuhan, dan berkati seluruh pemirsa di dalam kehidupan, dalam segala rencana kehidupan dan pergumulan mereka. Tuhan kiranya memberkati, dan bila kami memiliki kerinduan untuk membawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan, sehingga kami dapat dipersiapkan untuk kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Ampunkan dosa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Demikianlah diskusi kami. Semoga bisa menjadi referensi buat kita semuanya. Dan kami tetap menghimbau untuk kita semuanya agar tetap mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat kita, supaya diskusi kita di gereja menjadi lebih hangat. Tuhan memberkati kita semuanya.